Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar PPKN ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat mengetahui nilai-nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran PPKN yang kemarin yaitu sila ketiga, penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Nah, simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Penerapannya yang pertama yaitu menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan akan menciptakan bangsa yang tangguh. Nilai yang kedua yaitu cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Sikap cinta tanah air berarti merasa bangga terhadap budaya bangsa. Contoh bangga terhadap budaya bangsa yaitu memakai pakaian batik atau produk asli Indonesia, yaitu tindakan yang mencerminkan rasa cinta tanah air. Selanjutnya nilai yang ketiga yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Sikap bangga dapat diwujudkan dalam berbagai hal seperti berikut. Pertama, memberikan dukungan terhadap wakil bangsa saat berkompetensi di tingkat dunia. Kedua, tidak menjelek-jelekan bangsa sendiri saat berada di luar negeri atau dunia maya. Ketiga, mengukir prestasi terbaik dalam bidang pengetahuan, pendidikan, atau olahraga tingkat internasional. Keempat, ikut mempromosikan produk-produk asal Indonesia. Penerapan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir-butir sikap yang utama dalam sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Setiap orang memiliki keinginan dan pendapat yang berbeda-beda. Saat kita berdiskusi bersama orang lain untuk mencapai tujuan bersama, kita dapat menyampaikan pendapat dan keinginan kita. Apabila terjadi perbedaan, kita harus bermusyawarah untuk mencapai keputusan yang disetujui bersama. Sebagai contoh, saat merencanakan acara liburan keluarga, setiap anggota keluarga menyampaikan usulan tempat liburan kesukaan masing-masing. Seperti yang kita lihat dari gambar berikut, Mita ingin jalan-jalan di Pantai Anyer, sedangkan Adi ingin jalan-jalan ke Taman Safari. Setiap anggota keluarga harus saling menghargai pendapat yang ada. Kita tidak boleh memaksakan keinginan atau pendapat kepada orang lain. Dengan demikian, tidak terjadi perpecahan akibat adanya pemaksaan kehendak kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Nilai yang kedua yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah artinya berunding bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Musyawarah dapat menghasilkan keputusan bersama tanpa adanya perselisihan sehingga dapat menciptakan suasana rukun adil antar warga. Selanjutnya nilai yang ketiga yaitu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan seandainya dalam musyawarah ternyata pendapat kita ditolak? Seperti pada gambar seperti ini nih, pendapatnya ditolak. Seharusnya harus tenang, kita harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada.
Selanjutnya, penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Coba, simbol sila kelima apa ya? Ya, padi dan kapas. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama. Misalnya hak untuk belajar, hak untuk menggunakan fasilitas umum, atau hak untuk memilih pekerjaan. Tetapi sebelum kita menuntut hak, kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Misalnya, untuk mendapatkan hak menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Antara hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Dengan demikian, kita dapat saling menghargai dan hak kita juga dapat diperoleh. Yang kedua yaitu tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Bergaya hidup mewah berarti bertindak secara berlebih-lebihan. Tidak bergaya hidup mewah dapat dilakukan dengan peduli terhadap orang lain yang kurang mampu, contohnya menyumbangkan pakaian layak pakai, buku, atau mainan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu suka bekerja keras. Sikap bekerja keras saat belajar dan bekerja. Bekerja keras sudah terbukti dapat memberikan hasil yang terbaik. Hasil yang baik tidak mungkin diperoleh dengan cara bermalas-malasan. Orang yang rajin belajar akan menghasilkan nilai yang memuaskan. Tapi jika anaknya malas-malasan, apakah nilainya akan memuaskan? Bekerja keras artinya bekerja tanpa mengenal lelah atau tidak mudah menyerah. Hasil yang baik tidak mungkin diperoleh dengan cara bermalas-malasan. Hasil yang maksimal diperoleh dari usaha dan kerja keras. Nilai yang keempat yaitu menghargai hasil kerja keras orang lain. Salah satu bentuk penghargaan terhadap hasil karya orang lain adalah dengan cara menikmati, merawat, mengagumi, atau membeli karya tersebut. Berikut contoh gambar yaitu menghargai hasil karya orang lain, yaitu dengan melihat lukisan-lukisan karya orang lain. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam sila ketiga, 4, dan 5. Oke, untuk tugasnya yaitu ayo membangun kompetensi halaman 21-22 dan ulangan latihan bab 1 bagian A dan B. Sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.